warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah yang saya bacakan tadi, yaitu ayat 18, sesungguhnya atau hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yakni orang-orang yang menegakkan sholat dan membayarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka ini adalah orang-orang, katanya, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayat atau petunjuk dari Allah. Shadaqallahul azim. Rasulullah SAW bersabda, khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjid-masjidnya. Jadi sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Dan dari seluruh masjid yang terbaik Masjidil Haram, 100 kali lebih baik daripada masjid yang lain. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa di Palestina, kemudian seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu masjid ini adalah rumah Allah. Bukan Allah tinggal di situ. Maha suci Allah memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Tempat yang memerlukan Allah. Hatta Arash sekalipun memerlukan Allah. Allah tidak perlu dengan arash. Allah menciptakan arash bukan untuk tempat duduk Allah, bukan tempat Allah bertempat tinggal, tapi untuk menunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwa Allah itu Maha Kuasa, mampu menciptakan arash yang begitu besar dan begitu agung. Demikian tafsir atau penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Tuhan yang pemurah itu istawa di atas arash. Istawa di atas aras bukan bertempat tinggal di atas aras. Kita tidak tahu artinya, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali mengatakan aras untuk membuktikan keagungan Allah, maka Allah ciptakan. Bukan untuk tempat tinggalnya Allah atau tempat Allah duduk di situ. Nah, bagaimana dengan masjid? Nabi mengajari juga dalam hadis sahih, masuk masjid langkahkan kaki kanan. Baca doa Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Artinya masjid itu tempat yang penuh dengan rahmat Allah, bukan tempat Allah tinggal di situ. Meskipun dibilang rumah Allah, itu ditakwil artinya menjadi rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Keluar masjid, diajari doanya, langkahkan kaki kiri, kata Nabi, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu rezeki darimu, keutamaan darimu, rezeki, fardun, fadilah, keutamaan. Ya. Ulama mengartikan fadlun di situ adalah rezeki. Diambil dari surah Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kamu telah selesai salat berjemaah di hari Jumat, fantashiru fil ardi, maka boleh kamu kembali bekerja, bersebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun, rezeki. Wadhkurullaha katsira, banyaklah kamu berzikir ketika cari rezeki itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau pasti kamu akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kalau tidak ada perintah fantasyiru fil ardi, maka haramlah jual beli sampai besok pagi. Sebab ada larangan wadharul bai' ayat sebelumnya. Jadi perintah setelah larangan artinya adalah mencabut larangan. Bukan satu perintah wajib atau perintah sunat untuk cari rezeki itu. Boleh saja, membolehkannya. Hari ini ada satu laporan-laporan kepada kami, bahkan kami sudah mendengar langsung videonya. Satu orang dengan pakaian Pemda berwarna coklat, pakaian dinas, berpidato mengatakan semua masjid-masjid selama COVID-19 wabah coronavirus ini tidak boleh ada kegiatan apapun di masjid. Dikunci itu masjid.
pintu-pintunya digembok, begitu kata orang Medan. Loh, ada apa ini? Ini ada apa? Kok benci kali kalian sama masjid? Bawa-bawa lagi ada maklumat Kapolri, sesuai dengan peraturan yang ada, bahkan bawa-bawa fatwa MUI lagi. MUI tidak mengatakan wajib mengunci masjid. Tidak ada fatwa MUI masjid wajib digembok, nggak ada. Selama COVID-19 wabah ini, MUI tidak ada mengeluarkan fatwa masjid-masjid mesti digembok, nggak ada. Jadi jangan memelintir fatwa Majelis Ulama Indonesia ente. Dan laporan-laporan dari kawan-kawan saya, murid-murid saya ada di Bandung, beberapa masjid digembok juga. Masjid tidak boleh digembok. Yang dilarang itu difatwakan oleh MUI itu adalah sholat berjemaah di situ, membuat majelis taklim rame-rame kumpul di situ, bukan menggembok masjid. Disuruh masjid itu tetap harus buka, azan tetap harus ada. Hanya saja azannya itu tidak hayya 'alas shalah, bukan mari sini sholat di sini, tidak, kan nggak boleh. Memang secara peraturan negara dan fatwa MUI jangan sholat berjemaah, tapi azan tetap dibuat. Siapa yang azan? Yang azan ya muadzin. Di mana azannya? Ya di masjid. Dia kan di situ lockdown juga, dia pengurus masjidnya itu. Muadzin dan imamnya kan memang tinggal di situ. Nah, dia datang ke masjid itu, masuk dari rumah tempat macam masjid kami itu, penjaga masjidnya itu tinggal di masjid, ada ruangan dibuat untuk dia. Dia azan, masuk waktu dia azan, cuman dia tidak serukan hayya 'alas shalah, dia serukan shollu fi buyutikum. Jadi tetap ada azan, masjid tetap terbuka, Mas. Shollu fi rihalikum, tetap aja. Sholatlah kamu di rumahmu masing-masing, sholat kamu di tempatmu masing-masing. Allahu Akbar, la ilaha illallah, azan tetap azan. Bagaimana kalau gembok masjidnya mau azan bagaimana? Kita menghindarkan diri dari sholat berjemaah bukan berarti masjid digembok. Mudah-mudahan ada kefahaman lah bagi kita ini. Jangan menafsir-nafsirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu maunya kita sendiri. Anda bukan ahli tafsir fatwa. Anda bukan ulama. Anda pakai dinas, pidato begitu direkam. Kok seperti benci sekali dengan Islam. Oleh karena itu saya Tengku Zulkarnain mengatakan, selama COVID-19 ini, di wilayah-wilayah pandemi COVID-19, di mana yang sudah merebak tanda merah lah katakan, azan tetap dibuat oleh muazin di masjid itu. Azannya shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Sehingga orang-orang di rumah sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholat tetap pada waktunya. Karena mendengar azan, mereka berwudu di rumah masing-masing, sholat serentak di rumah masing-masing. Nah kalau menjadi gembok, siapa yang azan? Siapa yang ngasih tahu waktu sudah masuk? Manusia sibuk dengan kelalaian. Jadi sholatnya tetap sama, pada waktu yang sama karena azan ada, cuman di tempat masing-masing. Nah, jangan dilarang orang digembok masjid, bagaimana sih? Tidak ada fatwa Majelis Ulama mengatakan masjid harus digembok selama COVID-19 ini. Pemda-pemda juga nggak ada mengatakan masjid harus digembok. Kok Anda jadi aneh sendiri ini, beberapa masjid ini, termasuk yang itu yang pidato di Sulawesi Tengah itu. Siapa Anda bawa-bawa nama MUI? Katanya ada maklumat Kapolri. Saya tidak baca juga maklumat Kapolri mewajibkan digembok tuh masjid-masjid, dikunci-kunci semua masjid. Saya pikir kalau Kapolri mengeluarkan maklumat ini, Kapolri sudah melanggar hak asasi manusia. Syariat Islam boleh berdiri di Indonesia ini, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Menjamin untuk memeluk dan menjalankan agama. Masjid tetap azan. Cuman azannya menurut syariat Islam, shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholat di rumahmu masing-masing, sholat di tempatmu masing-masing. Maka semua yang mendengar azan berwudu dan mereka pun sholat di rumah masing-masing pada waktu yang bersamaan. Naik ke langitnya itu nurnya sama. Sama nurnya naik ke langit. Oleh karena itu kalau nggak tahu agama jangan berfatwa agama, belajar agama yang baik, jangan bikin rusak agama Islam ini. Negara tidak pernah menentang agama, sebab pasal 29 ayat 2, pasal 29 ayat 1 itu tidak memungkinkan untuk NKRI menentang agama.
Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara, termasuk seluruh orang Islam, seluruh orang Hindu, seluruh orang Kristen, seluruh orang Katolik, seluruh orang Buddha, seluruh orang Konghucu, untuk memeluk agama mereka masing-masing dan menjalankan ajaran agama mereka masing-masing. Di dalam Islam, ketika terjadi bencana COVID-19 misalnya atau wabah, azan tetap dibuat di masjid, sholatnya di rumah masing-masing pada waktu yang bersamaan, dan yang di masjid itu sholat adalah orang yang terisolasi di masjid itu, muazin dan imamnya saja. Termasuk sholat tarawih, tetap aja as-salatu tarawihi yarhamukumullah, tetap diserukan dari masjid. Cuman yang tarawih adalah muazin dengan imamnya saja, yang lokalisir mereka saja. Sedangkan kita, sudah sholat tarawih, maka mereka sholat tarawih di rumah masing-masing. Mudah-mudahan manfaatlah apa yang saya jelaskan pada hari ini, dan saya bertanggung jawab dunia akhirat. Tidak ada sedikit pun kami para ustadz ini, para guru agama ini, para anggota Majelis Ulama Indonesia ini membenci negara Republik Indonesia. Tidak. Kami rela mati untuk mempertahankan NKRI ini. Tapi agama kami nggak mau diacak-acak. Sebab agama ini sempurna. Tidak pernah Islam menghalangi negara dan tidak pernah Islam menghalangi agama. Ketika terjadi COVID-19, Islam sudah mengatur 14 abad yang lalu, apabila ada pandemi, ada penyakit menular, kita nggak boleh datangi tempat itu, dan kita nggak boleh keluar dari tempat kita yang sudah terkena untuk ke tempat yang lebih baik, yang belum kena supaya mengungsi. Nggak boleh, hadis Bukhari. Dan tetap ada azan, dan azannya itu lafaznya ditukar. Sholatlah kamu di rumahmu masing-masing, sholatlah kamu di tempatmu masing-masing. Semoga kaum muslimin muslimat semakin yakin dengan keagungan Islam, dan semoga orang-orang yang nggak ngerti agama mau belajar, konsultasikan dengan yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Oleh karena itu saya minta Kapolri dan seluruh yang memegang kekuasaan di negeri ini, jangan biarkan gembok masjid, jangan dikunci itu masjid, biarkan masjid terbuka, azan tetap ada, as-salatu tarawihi yarhamukumullah tetap ada diserukan, walaupun yang sholat tetap di rumah masing-masing, baik sholat wajib maupun sholat tarawihnya. Begitu juga dengan nanti imsak, masjid tetap beritahu, imsak diberitahu, apakah dengan serine, apakah dengan beduk dan sebagainya. Seperti biasa saja. Yang tidak boleh itu berkumpul-kumpul. Nah, kita patuhi itu, karena Rasulullah pun menyuruh itu, para ulama pun menyuruh demikian. Sekali lagi saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semogalah kita berjaya dunia akhirat, dan NKRI tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.